Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi bersama Pak Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 bab pertama, pembelajaran kelima, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan, jadi di sini Pak Dwi akan menjelaskan apa itu menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan itu artinya adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Jadi sebenarnya pecahannya adalah pecahan senilai, tapi bentuk yang paling kecil, yang paling sederhana, yang artinya dia sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Nah, menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Jadi hampir sama dengan kita mencari pecahan senilai, akan tetapi di sini nanti jadi kita bagi terus sampai keduanya, artinya pembilang dan penyebutnya dia tidak dapat dibagi lagi. Jadi menjadi bentuk yang paling kecil. Nah, sekarang perhatikan contoh yang Pak Dwi berikan berikut. Contoh yang pertama. Tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Nah, untuk penyelesaiannya, ingat tadi pengertian dari menyederhanakan pecahan adalah kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga ke bentuk paling kecil atau bentuk yang sudah tidak dapat dibagi lagi atau bentuk sederhana. Nah, sekarang perhatikan pada pecahan 20/24 ini kira-kira bisa kita bagi berapa? Nah, misalkan Pak mau saya bagi 2, 20 bisa dibagi 2, 24 bisa dibagi 2. Nah, ini nanti juga boleh kita perhatikan di sini ya, 20/24. Nah, di sini sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga ini nanti 20 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 10, 24 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 12, sehingga kita peroleh pecahan 10/12. Nah, kalau kalian perhatikan di sini pecahan 10/12 ini bukan bentuk paling sederhana, artinya pecahan ini masih bisa dibagi lagi. Nah, dibagi berapa? Yaitu dibagi dengan 2. Jadi pembilang dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Nah, seperti ini. 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, sehingga kita peroleh pecahan 5/6. Nah, apakah pecahan 5/6 ini masih bisa dibagi lagi? Jawabannya tidak. Jadi misalkan kalau ini misal kita bagi dengan 5 dibagi 5 bisa, tapi 6 dibagi 5 tidak bisa. Jadi bentuk 5/6 ini adalah bentuk yang paling sederhana, yang artinya sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuk paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Atau mungkin bisa juga misalkan, Pak, di sini saya tidak mau bagi 2, misalkan langsung saya bagi 4. Nah, perhatikan di sini pecahan 20/24, 20 kalau kita bagi 4 bisa ya, 24 kalau kita bagi 4 juga bisa. Nah, artinya boleh saja. Jadi misalkan ini cara yang kedua, jadi 20/24 sama-sama saya bagi 4. Nah, pembilang bagi 4, penyebut dibagi 4,
sehingga kita peroleh 20 dibagi 4 itu 5, 24 dibagi 4 itu 6, sehingga kita peroleh 5/6. Nah, 5/6 ini bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi sama saja, jadi bebas sampean mau membagi dengan bilangan berapapun, asalkan pecahan itu bisa dibagi. Seperti itu. Pak, misalkan saya mau membagi 3. Nah, perhatikan ketika membagi 3, 20 di sini tidak bisa dibagi dengan 3. Meskipun 24-nya bisa, tapi 20 tidak bisa dibagi 3. Maka tidak boleh menggunakan 3. Jadi, untuk pemilihan pembagi bilangan ini nanti harus yang bisa membagi kedua-duanya, baik pembilang maupun penyebut. Sehingga di sini nanti kita peroleh, sehingga bentuk paling sederhana dari 20/24 adalah pecahan 5/6. Kita lanjutkan sekarang ke contoh nomor 2. Tentukan pecahan paling sederhana dari 18/45. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan di sini pecahan 18/45 kira-kira bisa dibagi berapa? Nah, misalkan kita bagi dengan 3. Nah, boleh. Jadi pembilang kita bagi 3, penyebut kita bagi 3. 18 kalau kita bagi 3 itu hasilnya adalah 6. Kemudian 45 kalau kita bagi 3 hasilnya adalah 15. Sehingga kita peroleh pecahan 6/15. Nah, ternyata 6/15 ini masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi dengan 3 lagi. Sehingga harus kita bagi, jadi 6 dibagi 3 itu dapat 2, 15 dibagi 3 dapat 5, sehingga kita peroleh pecahan 2/5. Nah, 2/5 ini menjadi bentuk yang paling sederhana karena pecahan ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Atau bisa juga, Pak, misal saya mau langsung dibagi dengan 9, itu juga boleh. Jadi misalkan 18/45 langsung kita bagi dengan 9. Nah, 18 dibagi 9 itu dapat 2, kemudian 45 dibagi 9 dapat 5, sehingga kita peroleh pecahan 2/5. Jadi jawabannya sama. Kalian boleh pakai cara yang seperti ini, dibagi 3 dulu, kemudian dibagi 3 lagi, atau secara langsung, jadi langsung dibagi 9. Baik cara 1 maupun cara 2 ini hasilnya sama dan sama-sama betul. Nah, sehingga kesimpulannya adalah, sehingga bentuk paling sederhana dari 18/45 adalah pecahan 2/5. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh ketiga. Tentukan pecahan paling sederhana dari 28/35. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan di sini untuk pecahan 28/35 kira-kira ini bisa dibagi berapa? Ya, betul, bisa dibagi dengan 7. Sehingga di sini nanti kita bagi 7. Jadi pembilang kita bagi 7, penyebut kita bagi 7. 28 dibagi 7 itu hasilnya adalah 4. Kemudian 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Sehingga kita peroleh pecahan 4/5. Nah, pecahan 4/5 ini sudah menjadi bentuk paling sederhana dan sudah tidak dapat dibagi lagi. Sehingga bentuk paling sederhana dari pecahan 28/35 adalah 4/5. Mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kerjakan soal berikut di buku tulis kalian.
Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang Pak Dwi sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar dan semangat dalam mengerjakan tugas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.